Noris, Nah, ada apa? eh gaji lu malam ini kan? Yo, seperti biasa seminggu sekali hari nar. Ya, kebetulan kepala keluarga aku Smith belum bisa masuk kota, jadi gajimu mungkin gue yang bayar ya. Dan juga gue mau ngasih pekerjaan lagi untukmu. Boleh, pekerjaan apa itu? Kira-kira. KTP gue diambil dari salah satu orang yang memakai bandana kuning, tapi gue nggak tahu jelas orangnya gimana. Dan gue mau lu ngebikin ingatan dia lu hilang untuk sementara waktu. Hilang. Untuk ciri-cirinya pokoknya dia menggunakan bandana kuning. Siapa aja yang memegang KTP gua, lu buat aja ingatannya hilang. Lu tinggal lapor mafia aja, kelar hari itu juga. Untuk itu gua udah bilang dari tadi ke dia itu kalau gua itu pekerja dari Tuan Baju Rapi. Cuman dia masih ngotot aja. Dan juga KTP gua itu di tangan dia. Dan dia mengetahui identitas gua. Morris, Sebentar gua lapor langsung dari radio gabungan Nuestra Mafia. baiklah. Oh ya guys, buat yang kalian yang mau main di server ini, link DC-nya gua taruh di itu ya, apa namanya? Deskripsi. Servernya ini untuk warga lumayan banyak, kadang nembus 50, 60. Habis itu job-jobnya juga banyak. Mungkin dari GPS kita lihat di tempat kerja, tempat ini basis geng bisa ada itu, terus tempat kerja, dagangan kerja. Nih, juga banyak, gaji-gajinya juga lumayan. Buat RP farm bisa kalian buat farm di sini karena gua pun lagi ngebangun RP farm di sini. Ini dari mod skin gua belum gua setting, belum gua atur sini, belum gua remake bajunya. Kalau buat geng cukup banyak, good set juga cukup banyak. Pokoknya otot H juga bisa di sini. Sebentar ini ada Tuan Pincang sama Nyonya V. Tuh, Gue udah bilang ke mereka. Tuan Pincang. Pemimpin dari mafia. Oh, seperti itu. Baiklah. Nah, pokoknya di sini servernya itu enak, job-jobnya juga banyak. Kalian mau RP bucin bisa, di sini ada anunya juga, good setnya kalau kalian lihat tuh. Ada staf rumah sakit, pemerintah, dan itu. Dan ini gue lagi bisnis sama geng. Ya, mafia 2 orang bakal kesini segera. Baiklah. Masalahnya bukan gua berarti gua cepu. Ini harga diri KTP lu. Nanti anak kuning bakal kena imbasnya. Padahal dia udah ngasih tahu itu pekerja kalian. Ya, semoga lu bisa ngebantu gue berbicara dengan mereka. Lu tahu sendiri gue grogi banget kalau dekat mereka. Am, am- Aman, nanti gua bantu. Gua kasih penjelasan juga. Jadi lebih tepatnya KTP lu dirampas ke anak kuning itu. Ya, itu tadi mereka melakukan aksi begal di lokasi pasar bekas, dan di situ ada gua saat mau melakukan bisnis jual beli mobil. Kebetulan di situ mereka pertama begal gua bilang kalau gua itu pekerja dari Tuan Baju Rapi. Tapi mereka malah ngotot. Dan di situ gua udah kasih uangnya. Habis itu mereka menyuruhku untuk ke belakang dan mengambil KTP ku. Mereka tetap mengambil uang lu. Ya, dan mereka bilang nggak ada urusan dengan mereka.
Ya udah, nggak ada urusan dengan mereka, ya udah gue laporin sekarang. Gue aja bilang kan anak gue nggak boleh begal anak Venomous, satu orang pun nggak boleh disentuh juga. Bahkan jika yang begini anak kuning ini tahu imbasnya dari tua, nanti lihat aja kedepannya. Bak gue percaya jika anak kuning itu mengembalikan KTP-nya kepada lu, mau gak mau ya lihat aja mereka bakal dibunuh satu persatu. Masalahnya bukan cuma KTP. Di situ mereka mengetahui identitasku. Kuharap yang mengambil KTP ku belum menyebarkan ke anak-anak dari keluarga mereka yang lainnya. Kalau lu minta begitu ya terpaksa, ya bisa lah dilupa ingatan ini tuh sama mafia. Sebenarnya identitas lu gak apa-apa, kecuali kalau lu dicari lagi, lu ntar urusannya mafia yang bunuh itu, lihat aja. Oh, seperti itu. Tidak ada yang harus lu takutkan di sini. Lu dijaga sama gua. Kalau anak kuning itu gua ratain juga semua, gua mampu. Kalau anak kuning itu gampang urusannya, masih muda sama gua. Gue pegang omongan lo dan gue percaya itu. Ketuanya tunggu. Ketuanya tadi BTW gua baru denger. Tunggu. Oh, Eh, mohon matikan dulu kendaraan, agak berisik dikit. Oke, jadi ini anak buahnya dari Tuan Pincang ya. Halo, halo, tes, tes. ada. Nah, jadi yang itu si Lily dan sama William itu dia Oh, di jadi sini gini. mafia. Pekerjamu ini yang namanya si Kendris ini kan, ini kata dari Tuan juga jelasin tuh sama kemarin ada kan kita kesini, Kendris sudah cerita ke saya juga kan dia itu bekerja sama kalian kan untuk menyetor apel sama beberapa daging kan. Jadi tadi Kendris mengajak saya untuk ketemu di sini, kan saya udah menjelaskan bahwa katanya KTP dia dirampas oleh anak bandana kuning. Pas KTP-nya dirampas itu dia sudah jujur, dia sudah bilang begini bahwa dia itu pekerja ini tuan baju rapi, kalau nggak salah dia bilang gitu. Terus dan yang saya herankan, kata bandana kuning ini mereka tidak peduli, itu nggak ada urusannya dengan mereka katanya, dia bilang gitu katanya begitu. Terus si KTP-nya ini masih di tangan anak bandana kuning. Dan udah dijelaskan juga bahwa sebenarnya emang nggak boleh gitu. Dia lagi di pasbek. Untuk aku posisiku lagi di pasbek, di situ sedang melakukan transaksi jual beli mobil. Dan saat mereka datang, yang pertama mereka lihat yaitu gua. Kebetulan di situ gua dibegal oleh mereka. Saat mereka membegal, aku udah mengatakan yang aku dikatakan Kendris tadi, bahwa aku yaitu pekerja dari kalian, yaitu Tuan Baju Rapi. Dan salah satu dari mereka mengatakan mereka tidak peduli. Tidak lama dari situ mereka mengajakku untuk ke belakang ke arah pantai dan menyuruh mereka untuk mengambil KTP. Mereka menyuruhku mengasihkan KTP ku ke mereka. Dan identitasnya si Kendris ini sudah tersebar, bukan tersebar, sudah diambil sama dia. Dan dia tidak, dan Kendris ini nggak mau identitas dia tersebar begitu saja. Dan ya lebih tepatnya dia udah tahu begal, uang udah dikasih, cuma yang paling parahnya lagi, udah uang dikasih, KTP-nya masih tetap diambil. Yang itu bikin saya juga, saya bilang gini, kalau misalnya dari tuan yang menjanjikan waktu itu bahwa ketika mereka menjanjikan untuk tidak boleh dibegal dari bandana ungu, mau dari bandana kuning atau bandana biru pun,
kan laporkan saja. Makanya saya gabung ke radio gabungan kita, yaitu radio biasa lah, terus saya lapor. Jadi masalahnya begitu. Nah, di sini juga servernya bisa ngetik, bisa voice. Jadi buat kalian yang nggak bisa voice gitu, mungkin ada kesibukan di luar game gitu kan, ada berisik, mungkin kalian bisa gunakan ketik tuh sesuai itu. Oke, sesuai janji apa kata bos gue, besok gue Iya, ambil gak balik malam. KTP-nya. Ini pekerja dari tuan yang kemarin datang ke sini juga. Baik, terima kasih. Nah, itu untuk yang Kalau KTP-nya dirusak ya kasih mungkin mereka peringatan atau apa gitu. Bukan peringatan sih, lebih tepatnya pelajaran kalau KTP-nya sampai rusak. Alberto itu sebenarnya itu dia anak ungu. Satu keluarga mereka akan, ya mereka menggunakan pakaian dan bandana kuning di kepala mereka. Aku tidak begitu melihat jelas dari bandana itu karena mereka menggunakan helm dan di situ ada celah di daerah mata, itu kelihatan bandana kuning. Alright, besok urus KTP. Baik, terima kasih. Nah, itu yang Alberto itu dia sebenarnya anak ungu, Itu cuman saja dia yang saya dapat sampaikan. Saya di sini untuk perwakilan saja. Tidak enak saja pekerja dari tuan yang saya hormati juga tiba-tiba dikacaukan sama betul. Dan saya juga herannya itu tiba-tiba mereka bilang tidak ada urusannya dengan kami. Kalau tidak ada urusan dengan kami, seharusnya anak Venomous sudah saya begal kemarin. Makanya saya menghargai juga apa yang udah dijanjikan, dan juga sama saya nggak pernah nyentuh anak Venomous sedikit pun. Memang saya ambil uangnya apapun itu, tanya dia sendiri. ya benar itu. Ya udah baik tuan, itu aja yang saya dapat sampaikan bersama Kenrich. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, Biar saja saya yang ngurus. hmm, perlu kita acak-acak sekarang. Terima kasih. Yo, geng. Masuk ke dalam ayo. Ya. Untuk teriak itu CMD-nya gampang, yaitu slash S, terus untuk Jadi itu berbisik tadi slash W. anak buah, tadi waktu tuan pincang di radio bilang itu anak buahnya tadi yang pakai baju putih. Oh, oke. Jadi di sini juga fiturnya bisa ke bank, bisa nge-transfer gitu. Enak dah pokoknya. Buat kalian yang mau bangun farm bisa di sini, mumpung farm di sini masih dikit. Sabar kan. Nah, di sini ada anak biru. Ini anak biru baru bangkit. Jadi kalian kalau mau gabung biru bisa. Halo? Nih, jadi anak biru di sini baru bangkit ya, Aztecas. Jadi kalian bisa itu buat gabung ke Aztecas juga bisa. Di sini baru dibangkitin lagi. Ini sebenarnya udah lama bangkit. Cuman ini nah ini baru bangkit lagi.
Gua mau slash me pertama kali melihat itu apa namanya, Kena bingung. badai kan? Aduh, mobil gua kena sapu badai, sialan. Oh ya, itu gua baru pertama kali ngelihat mereka. Emangnya mereka siapa? Anak langit, Los Farios Aztecas, musuh gua itu. Mereka lagi baik karena mereka tidak ada senjata. Oh, anak langit. Sesuai baju, Iya, sesuai baju. sesuai baju mereka ya. Itu gua baru ngelihat mereka di kota sini atau gimana? Dulu mereka sempat punah. Tuh, dulu mereka sempat punah, guys. Lalu Mereka balik lagi sesuai janji yang mereka bilang. Jumlah mereka sekarang mungkin hanya 3 orang. tuh, Nanti kedepannya mereka akan berjumlah 10 atau 15 orang. tuh kan mungkin nanti buat kalian yang buat kalian ini yang mau gabung di sini Tetapi bisa. tenang, itu masih gua bisa lawan. Gua percaya loh. Nih, ada anim-animnya. Jadi di sini buat anim-animnya kita bisa pakai. Jadi di sini buat anim-animnya kita bisa pakai anim, ada anim 1, anim 2, bisa Pakai apa? angkat tangan juga. Untuk bisa ketawa. Buat kalian yang bingung bisa hormat. Nah, terus pokoknya banyak lah. Kalau bingung bisa anim list. Anim list di sini ada banyak, ada air kick. Tuh ada air kick, ada copa 5. Tuh, ada copa 5. Ada copa 8. Tuh. Keren banget pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung aja lah ya, link ke deskripsi gitu. Good set masih open, bad set ditambah lagi, bad set ada bad set baru yaitu Aztecas yang tadi dia bilang anggotanya masih 3. Masalahnya kan gua agak bingung sama ini banana kuning. Udah tahu kan, gua udah bilang juga kan bahwa tidak boleh membegal anak-anak Venomous. Bahkan anak gua kan gak pernah tuh begal-begal dulu kan. Ya benar. Tapi masih aja mereka kayak keras kepala untuk memberontak itu. Oh ya, daripada lu gabut gak? Kalau gak gabut sama gua, ayo jalan kaki bareng gua. Ya udah boleh. Jadi mungkin karena ini buat jalan itu ada anim pet move, ada anim yang namanya pet move 2. Salah tipe pet move 12. Nah, Lu mantra ini dulu deh, mantra slash time dulu coba. kadang di beda mata juga. Nah, jadi buat gaya-gaya jalan juga bisa di sini kan. Ini bisa diarahin juga, nggak cuman lurus aja. Sorry kepencet mic. Mixing dikit gak ngaruh. Oh ya, dan misalnya kan dari beberapa yang gua cari tuh kayak ini, gua kenal lu ini pertama kali lu itu katanya adik kakak sama si Sasakuin kan. Dan yang gua ini lagi, gua agak nyangka aja tiba-tiba lu itu pacaran aja sama dia, kan anjing. Enggak, cowok. Jadi gini. Awalnya itu gue sama dia ketemu. Udah lumayan lama gue ketemu sama dia. Gue sama dia itu udah kayak adik kakak gitu. Ya lu tahu sendiri, adik kakaan. Awalnya mah adik kakaan gitu kan. Ya seiring berjalannya Tiba-tiba timbul perasaan. seiring berjalannya waktu gue ngasih perhatian ke dia ngasih perhatian ke gue. Di situ kita pun mulai ada rasa lah. Mulai timbul perasaan gitu. Yoi. Udah gak aneh sih namanya juga. Cowok sama cewek mau bersahabatan, mau adik kakaan, ya kalau udah ada rasa nyaman ya pasti bakal timbul yang namanya cinta sih. Slemek. OTW JJ.
mantra woi. Nah, Jadi di sini enak sih. dan Ah, yang gue herankan juga kan misalnya gini, untuk badan kuning kalau misalnya KTP lu rusak, udah sih percaya gak percaya besok mereka habis. ah, dan juga untungnya keluarga gue di sini untuk yang ngejagain keluarga gue cukup aman banget. Makanya gue aduh gak enak aja kan tiba-tiba dibilang aduh KTP lu dirampas kayak gitu katanya gak ada urusan sama mereka. Percaya gak percaya aja nanti Bak Kuning bakal dihukum itu. Oh iya, itu nama dari segerombolan orang yang pakai baju kuning itu siapa ya? Mereka dari Troje Polski. Troye. Iya, Troje Polski. Mereka itu orang ini, orang Polandia sama Meksiko. Gitu ya. Gue kok kayak Iya. pernah denger nama Troye itu ya. Namanya nggak asing sih. Kami menyebutnya bandana kuning sih, tapi lebih tepatnya kami nyebutnya kuning sih karena malas banget nyebut nama mereka kan di mulut gua cih juga gitu. Oh ya, lu dari Nues emang ada konflik gitu sama dia emangnya? Sama kuning Heeh. sejauh ini belum sih. Besok kayaknya mau perebutan wilayah. Wilayah mana tuh? Sebenarnya Flynn itu udah milik kuning sih, tapi bukan sih udah tepatnya udah milik kita, tapi entah kenapa anak-anak gua bilang udah yuk rebut ini yuk. Aduh. Dan juga gue penasaran sih seberapa kuat dia itu yang lu bilang anak langit. Oh anakku anget langit nantilah gua mungkin kalian bakal jadi kamera saat kami perang di Flynn mau dimanapun itu. Mungkin. Dan Lihat juga aja saat pertama kalinya aku ngelihat mereka dan cara berpakaian mereka. nggak mereka tiba-tiba rapi. Oh iya, tadi sebelum kesini gue naik sepeda gue lihat ada segerombolan anak-anak kumpul di sekolah itu. Itu siapa tuh? Oh, itu aku tadi juga tadi siang ngelihat mereka dan kutanyakan. Mereka menyebut mereka keluarga yaitu Nobel. Oh alah, gue inget Nobel, Zekro. no, Zekro anggota Maestra yang dibunuh anak kuning gara-gara dia ceroboh. oh, Nobel ini, Lagian gue gak peduli juga sih kematian dia itu sangat konyol, sangatlah idiot. Nobel ini salah satu farm ya. Belok kanan yuk. Mereka itu ngebilangnya itu, Lagian juga kan kayak misalnya udah tau lah gue kasih tahu bahwa bandana kuning juga lagi haus untuk ngebunuh orang kan. Si babi itu malah lewat sendiri. Ya udahlah dia kena bunuh. iya benar. Tunggu sebentar aku berbicara dalam hati dulu. Nobel itu di Aman. sini mereka itu salah satu farm, kebanyakannya itu dari aparat farm family dari aparat. Dan gue juga bingung ya, mereka itu dari behavior mereka itu atau kultur mereka itu dia itu netral, sedangkan gua dan fam gua ini Venomous itu anak mobil dimana kita juga punya bisnis gelap gelap ya gitulah pokoknya. Ada juga anak mobil tapi mereka itu netral, yaitu namanya itu Flastra kalau nggak salah. Oh iya, gua penasaran sih gimana ceritanya kok bisa dibunuh. Kecerobohan dia gimana? Nggak tahu. Lebih tepatnya kan katanya dia udah hari ini katanya gue mau keluar dari Nuestra kan dia bilang gitu. Kata gue kenapa lu keluar ini nggak tahu. Tiba-tiba dia berjalan anak biru bukan anak biru lebih tepatnya anak kuning. Tahu itu mereka dan itu katanya oh itu anak ungu. Kebetulan lagi sendiri kan ya udah kan mereka tanpa lama-lama dieksekusi lah. Hmm, gua kayak ngeliat mobil itu ada orang. Kita datangin gak sih ngobrol? Coba gue penasaran juga sih.
Gua sedikit Kali-kali bisa penasaran diantar kan? sih. Iya kali aja dia bisa nganter gitu kan. Tuh ada orang. Ternyata ini ya, Ini ada beda sekumpulan orang mata tadi ya, di di sini mata rame dia gue itu di lewat. atas, cuman di mata aku itu kayak ngelayang gitu tuh. Sebenarnya gue gak peduli dengan apa yang akan gue lihat sih. Iya sih. Eyo bro, eyo bro, Hey yo bro, what's up bro? mungkin lagi melamun. Ya mungkin Lanjut lagi yuk. ngelamun. Tadi gue lihat ada orang-orang kumpul di sini. Oh iya, ada satu cewek di sini. Gue lihat, waduh ini anak-anak udah nakal-nakal juga ya, udah remaja. Tapi lebih lebih parah gue sih. Umur lu berapa Ken? Umur gua 20 sih. Beda satu, kita gue 19. Oh, lu 19 ya? Ya intinya kan apa yang terbaik aja lu lakuin buat dia, dan dia juga udah melakukan terbaik buat lu. Tapi percuma lah. Ketika lu tidak meneruskan ini, usaha kalian selama berapa tahun ini emang? Untuk di sini kami, gua lupa udah berapa tahunnya semungkin. Untuk yang pertama kali ini udah mencapai 1 tahun, hampir 2 tahun. Ya, nah, kalau kalian membatalkan organisasi kalian ini atau perkumpulan keluarga ini, kalau kalian membatalkan itu semua sia-sia serius. Ya gua sendiri gua nggak pengen, karena gua nganggap, lu tahu sendiri gua orangnya setengil-tengilnya. Gua kayak lu kenal Arnaldo kan, itu sering gua ludahin dia gitu gitu. Gua masih sayang sama dia. Sayang bukan berarti gue gay ya. Gue sayang sebagai selayaknya keluarga gue sendiri. Ya, kalau sebagai keluarga mah no problem lah. Ya namanya juga gue juga sayang, gini aja lah ibaratnya. Keluarga gue kan laki-laki semua. Gue sayang ke mereka ya ibaratnya. Ya gue ya kan yang ini keluarga, yang ngurus keluarga juga. Ya kalau gak sayang mah ya udah, gue nggak bakal jadi gini sampai sekarang. Peduli banget gue sama mereka ya Iya. kan gitu. Iya, ya bagusnya kan lu peduli juga ke dia. Ya itu wajib, Bro. Se Seidiot apapun keluarga lu, itu tetap keluarga lu. Dan juga gue, satu kecewa gue dari Smith yaitu saat aku membutuhkan dia, dia selalu nggak ada. Di saat kamu datang bersama anak-anak yang lain pun ke base, lu bisa ngeliat sendiri gue cuman sendirian kan. Gue di situ duduk di atas mobil ngerenungin ke masa depannya Venomous gimana. Iya ya, dia kayak nggak ada tanggung jawab sama sekali gitu. Tapi saat itu gue yakin kalau Smith tuh bisa gue andelin. Dan juga gue tahu kemampuan dia, yaitu dia itu ibaratnya tahu hafal jalan-jalan kecil di Los Santos ini. Iya sih, dia sedikit hafal ya atau bagaimana itu pasti dia akan tetap hafal gitu. Tapi saat balapan orangnya ceroboh banget. Nggak melihat nggak melihat apa tuh, soalnya gini aja, emang balapan itu apa sih? Gue jujur ya, selama lama ini gue tahu gue suka pegang mobil. Kalau setiap gue bobol bang, setiap gue bobol mobil juga, gue selalu mengendarai mobil. Tapi setiap gue mengendarai mobil, gue nggak belum sampai sekarang belum tahu arti dari balapan itu apa. Arti dari balapan, kalau dari prinsip gue sendiri, arti balapan itu kita memulai awalnya itu dari nol, dari belakang menuju garis finish itu. Di situ kamu bakalan tahu gimana arti dari balapan. Di saat kamu telat 1 detik pun dari musuhmu, itu udah sangat lama di balapan itu. 1 detik berarti ibaratnya 1 detik waktu itu berharga banget ya dalam balapan gitu. Ya, 1 detik waktu aja, 1 detik tertinggal, itu bakalan merasa lama banget di dunia balap. Pantesnya berarti
Oke, itu dunia balap begitu ya. Kalau bagi gua sih, gua nggak tahu ya mau telat berapa gua ketinggalan sama temen, gua tinggal minta Sherlock, udah dikasih Sherlock, intinya gua datang gitu aja. Yang Ya, setahu gua. prinsip gua di dunia balap, waktu 1 detik aja berharga. Apalagi waktu yang gua buang-buang lama dengan hal-hal gua yang gak berguna. Ya sama aja lu kayak ngobrol sama anak kuning, diajak ngobrol malah bilang caper. Ya ibaratnya gitulah. Lo kayaknya punya dendam ya sama mereka ya. Mau gimana lagi, gua mau bilang, woi bro turun sebentar gua ngobrol masalah mekanik. Ih, dia bacot caper. Ya udah gua tembak langsung ke rumah sakit mereka berdua. Ya, tapi semenjak aparat kepolisian, aparat-aparat yang lain sering melakukan patroli ke lembah, lembah sekarang jadi sunyi sih. Kenapa gak lu ramaikan sama anak-anak yang di Pasbek? Itu anak-anak balap semua itu. Gua pengen ini ngajak mereka ya. Masalahnya mereka itu di sana itu bukan cuman warga aja, ada aparat yang menyamar jadi warga biasa. Saat gua mengajak mereka Intel. balap liar, di situ besar kemungkinan gue bisa ketangkap. Walaupun lu tahu sendiri skill mengendara gue gimana. Iya iya, ya udah gua tunggu sini ya, lu tinggal ambil uang aja. Oh iya, Maurice, bisa kau membantuku buat ngelihat untuk membawa dari proses drop bang? Sini tidak ada aparat kan? Ya aman sih. Ayo sini. Di sini bisa drop bang. Oh ya, aku sambil berbicara dalam hati ya. Di sini bisa sambil drop bang juga. Drop bang itu fitur-fiturnya gini, ada rob bank, rob car, ada untuk mafia bisa rob buat ngerakit amo-amo gitu. Nih, ada pertama hack system. Ini cuman ngelihat ya, karena aku sedang Aman. vlog gitu. Ada pertama hack system. Oke, pertama proses membobol bank di sini itu disediakan dari dua orang. Dua orang harus menghack sistem yang ada komputer di sini. Itu harus orang yang udah berpengalaman dan dia ahli dalam bidang komputer. Oh ya, habis itu. Nah, habis itu di sini. Ketika dua orang itu sudah membobol ini, yang dua orang itu wajib mempunyai Disregel. Nah, nanti yang bobol itu mereka bakal ke sini, satu orang membuka gerbang ini. Nah, ketika gerbang ini udah dibuka, satu orang ke dalam, satu orang nunggu di luar untuk membuka gerbangnya kembali. Ketika alarm sudah berbunyi dan ini sudah terbobol, otomatis yang di luar harus keluarkan. Nah, terus yang di sini harus membuka gerbang ini. Ketika gerbang kebuka, kita bisa kabur langsung. Ya kemungkinan besar itu bakalan bisa ada alarm yang berbunyi dong, bisa memanggil ke aparat. Berarti dari salah satu anggota yang buat ngerampok bank ini harus mempunyai Sandra kan? Itu tergantung dari kitanya. Kita kalau mau pakai Sandra ya boleh. Paling kita dapat bonusnya seperti uang atau enggak ammo yang kita bisa minta ke aparat atau untuk ditukarkan lagi ke mafia gitu. Kalau kita tidak mau pakai Sandra, mungkin resikonya kita bakal perang di lokasi sini. Kalau kita cepet ya, kita bisa kabur ke Flynn. Nah, Tapi jadi sejauh di sini itu ada sistem pedagang juga, ada Indomaret, ada pedagang Indomaret kalau buat beli-beli gitu. Ya udah, jadi makasih buat hari ini. Aku mau kasih lihat fitur satu lagi, yaitu bisa gini, bisa pakai mantra. Nah, jadi bisa kayak gini. Keren gak sih fiturnya? Keren lah. Yuk, buat kalian yang pengen coba ini, servernya langsung ke DC aja ya. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Ini karena gua pakai modpack jadi kurang pas. Bukan modpack sih, mod skin. Kalau buat ngehapus toys gitu tinggal remove toys. Kalau mau pakai tinggal pakai toys 12. Itu pakai topi, pakai toys 20 buat ini. Bisa juga toys pack 2. Salah.
Toy Spec 2. Tuh bisa langsung gitu. Toy Spec ini ada banyak tuh. Ada dari camping, war, slack, gaming, reaper, dan cowboy. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton ya. Ah, jangan lupa itu report channel gua.